Kemudian Allah menjelaskan tentang kondisi mereka. Wa tahsabum aiqadhan wa hum ruqud. Kalian mengira mereka itu bangun, padahal mereka itu tidur. Ulama menjelaskan mata mereka itu terbuka, seolah-olah mereka itu tidak tidur. Ya, ya kalau kita bayangkan 300 tahun lebih. Ya, tadi telinganya ditutup oleh Allah sehingga tidak bisa mendengar, tapi matanya kemudian terbuka. Ya, silakan dikaji. Ya, kok bisa itu kemudian mata terbuka selama itu padahal kita butuh berkedip. Ya, wallah alam apakah ketika terbuka itu juga berkedip, tapi Allah mengatakan, ya kalian mengira mereka bangun, tapi sebetulnya mereka sedang tidur. Wa nuqallibum dzatal yamin wa dzatal shimal, dan kami bolak-balikan mereka ya dari arah kanan ya kemudian ke arah kiri. Dibolak-balikan. Kenapa? Ya karena mereka sedang tidur agar fisiknya tidak hancur dibolak-balikan. Ya betapa capeknya. Makanya kenapa Allah gunakan kata sinin yang merupakan jamak dari sana yang artinya tahun yang berat. Kemudian wakal buhum basitun dzira'i fil wasid. Kemudian anjing mereka yaitu menjulurkan atau membentangkan kedua lengan kaki depannya di depan pintu gua. Ya, jadi kemudian cara Allah menjaga fisik anjing pun dengan cara begitu. Ya, ada apa dengan posisi seperti itu untuk anjing? Ya, ya silakan dikaji lebih dalam lagi. Dan Allah mengatakan lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara walamulita minhum ru'ba. Dan ya jika kamu Muhammad menyaksikan mereka, tentu kamu berpaling. Ya, dan lari dari mereka walamulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Nah, makanya ini rahasia kenapa ada gua di situ, tapi tidak ada orang yang mendekati gua itu. Ya, karena nuansanya itu memang menakutkan. Ya, belum lagi kalau melihat mereka yang ada di dalam gua. Ya, mengira mereka bangun padahal tidur. Ya, intinya gua itu begitu menakutkan bagi orang-orang yang ada di luar. Ya, sehingga tidak ada yang terfikir untuk masuk ke dalam gua itu. Dan lagi-lagi ini hikmah dan cara Allah untuk menjaga mereka ya dari adanya manusia-manusia yang masuk ke dalam gua mereka. Baik, ya sebelum waktunya habis, berapa jumlah mereka? Allah menegaskan di surat Al-Kahfi ayat 22, sayaquluna salasatu rabi'um kalbum. Akan ada orang yang mengatakan jumlahnya 3, yang keempat anjingnya. Wa yaquluna khamsatun sadisum kalbum rajman bil ghaib. Dan ada yang mengatakan jumlahnya itu 5, yang keenam anjingnya. Mereka mencoba menerka urusan yang ghaib. Wa yaquluna sab'atun wa thaminhum kalbuhum. Dan ada yang mengatakan jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya. Rabbi a'lamu bi'iddatihim. Katakan Muhammad, Rabbku lebih tahu tentang jumlah mereka. Ma ya'lamuhum illa qalil. Tidak ada yang tahu jumlah mereka kecuali sedikit. Dan sahabat mulia Abdullah bin Abbas yang pernah didoakan oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimu ta'wil. Ya Allah, jadikan dia faqih dalam urusan agamanya dan ajarkan dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Qur'an. Ibnu Abbas mengatakan, saya tahu jumlahnya. Dan kata Abdullah bin Abbas, ya jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Dan ulama menyimpulkan, dari mana kok diketahui jumlahnya 7 dan yang ke-8 adalah anjingnya? Karena ada 3 angka yang dimunculkan. Jumlahnya 3, yang ke-4 anjingnya. Jumlahnya 5, yang ke-6 anjingnya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8 anjingnya. Ya, perbedaan dari 3 angka itu adalah untuk angka yang terakhir Allah pisahkan dengan dan. Ya, jumlahnya 3, yang ke-4 nggak ada dannya. Jumlahnya 6, jumlahnya 5, yang ke-6 nggak ada dannya. Jumlahnya 7 dan yang ke-8. Nah, karena Ashabul Kahfi adalah para pemuda yang suci. Dan anjing adalah hewan yang najis. Dan yang suci tidak disatukan dengan yang najis. Ya, makanya Allah pisahkan dengan wa. Ya, dan itu adalah penjelasan yang disampaikan oleh Dr. Shalih Al-Khalidi dalam ya di Lataif Qur'aniyah. Ya, dalam kitab Lataif Qur'aniyah. Ya, jadi beliau mengatakan rahasia di balik penggunaan kata waw adalah untuk menunjukkan ya jumlah Ashabul Kahfi. 7 orang dan yang ke-8 adalah anjingnya. Kemudian bahasan terakhir, berapa lama mereka di gua? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala bithu fi kahfihim salasami'atin sinin wasdadu tis'ah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Ya, kenapa ribet banget gitu ya? Kenapa tidak mereka tinggal di dalam gua mereka selama 309 tahun? Ya, kenapa redaksi Al-Qur'an dan mereka tinggal di dalam gua mereka
300 tahun ditambah 9 tahun. Nah, ulama menjelaskan, ya kalau 300 tahun itu menggunakan hitungan syamsiah, pergerakan matahari. Ya kalau 309 tahun menggunakan perhitungan qamariyah, ya pergerakan bulan. Ya maka 300 tahun Masehi ya dan 309 tahun Hijriah. Ya jadi lama mereka tidur di dalam guanya. Dan nanti sebagian mengambil kesimpulan. Berarti hukum asalnya adalah 309 adalah tambahannya. Oh, berarti kalau untuk menentukan tahun di Al-Qur'an itu adalah pergerakan matahari. Apa pergerakan bumi mengelilingi matahari. Ya karena bumi mengelilingi matahari sekali putaran 1 tahun. Tapi kalau tahun Hijriah menggunakan pergerakan bulan tidak bisa dipastikan. Makanya kenapa Allah mengatakan inna iddatash syuhur indallahi 12 syahrun fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah adalah 12. Ya, karena pergerakan bulan sekali bulan mengelilingi bumi 1 bulan, ya, itu kan nggak ada batasnya. Maka Allah batasi 12. Ya, tapi dari ayat ini yang Ashabul Kahfi itu selama 300 tahun ditambah 9, sebagian mengartikan oh berarti tahun di Al-Qur'an itu adalah tahun menggunakan pergerakan matahari. Tapi nanti kalau pembahasan tentang bulan, maka bulannya itu menggunakan pergerakan qamar, pergerakan bulan. Karena sekali bulan mengelilingi bumi, nah itu adalah satu bulan. Nah, ini secara umum ya beberapa faedah yang bisa kita ambil ya dari ya kisah Ashabul Kahfi. Ya walaupun tidak semua kata kita bahas dengan detail, ya tidak semua ayat kita cantumkan, ya kan, karena keterbatasan waktu, ya tapi semoga yang sedikit ini ya bisa memberikan pelajaran dan inspirasi bagi kita, ya khususnya ketika kita tinggal di lingkungan yang kemudian rusak, ya lingkungan yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala teguhkan hati kita, ya Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan bimbingannya kepada kita seperti Allah Subhanahu wa taala memberikan itu semua kepada Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab.